5 kios pedagang di Kecamatan Batang Sarangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ludes terbakar. Api yang diduga berasal dari salah satu kios langsung membesar dan membakar kios-kios yang berada di sampingnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Namun karena kencangnya angin, api terus membesar dan menghanguskan 5 unit kios tersebut. Kios. 5 kios ya? Ya, 5 kios. Kalau penyebab sementara? Penyebab kebakaran diduga sementara. Dan dalam penyelidikan untuk konslet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Halo, selamat malam. Pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, Propam Polda Sulawesi Tengah memeriksa 17 polisi yang diduga terlibat dalam penembakan seorang demonstran penolak tambang di Parigi Mutong. Sebanyak 15 pucuk senjata api dari 17 polisi itu juga disita. 17 personil Polres Parigi Mutong diperiksa oleh penyidik bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Sulawesi Tengah. Pemeriksaan internal ini bentuk dari pembubaran aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan. Selain memeriksa 17 personel, sebanyak 15 senjata api disita untuk mencocokkan proyektil yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dari jumlah senjata ini akan kita cocokkan dengan uji balistik, kita cocokkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP. Sekarang lapor atau laboratorium forensik, tim lapor yang ke sini masih melakukan olah TKP di tempat kejadian kemarin. Melalui staf ahli gubernur berjanji akan menemui rakyat. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menolak tudingan bahwa kericuhan yang terjadi di Parigi Mutong karena ia tidak mau menemui pengunjuk rasa. Ada kesalahan di masyarakat, ya harus juga disampaikan. Tidak taat hukum tuh. Tidak taat hukum. Ya polisi namanya, dia harus membuka jalan orang 10 km. Apa dia tidak punya tugas tanggung jawab sebagai negara? Saya mau tanya juga. Yang kita salahkan yang provokator ini, korlap-korlapnya semua ini. Saya bilang tangkap. Sebelumnya, ratusan warga memblokir jalan menolak pertambangan emas di 3 kecamatan di Kabupaten Parigi Mutong. Namun aksi demo berakhir ricuh yang mengakibatkan seorang warga Desa Tada meninggal dunia. Polisi melimpahkan kasus pencabulan santriwati oleh pengasuh pondok pesantren di Kulon Progo, Yogyakarta ke Kejaksaan. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan terdakwa pengasuh pondok pesantren di Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo berinisial MS yang diduga melakukan pencabulan terhadap santriwatinya kini ditahan selama 20 hari ke depan hingga 5 Maret mendatang. Kepala Rutan Kelas 2B Wates Denny Fajarianto membenarkan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti tahap kedua dari penyidik Polres Kulon Progo kepada tim Jaksa Penuntut Umum atas perkara pidana umum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan tersangka. Tahanan dari Kejaksaan atas nama terdakwa inisial MS yang bersangkutan ditahan 20 hari ke depan dimulai dari tanggal 14 Februari ini sampai dengan tanggal 5 Maret 2022. Siap.
Sementara terkait agenda persidangan masih menunggu surat dari pengadilan maupun kejaksaan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melakukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemirsa, Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat divonis seumur hidup. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan Heri diganjar hukuman mati. Sidang kasus asusila terdakwa Heri Wirawan berujung vonis seumur hidup. Selain itu, Heri Wirawan juga tak mendapat hukuman kebiri kimia. Menurut hakim, vonis hukuman seumur hidup sudah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya terdakwa Heri Wirawan menyesali perbuatannya. Selain itu, hakim tidak memasukkan hukuman kebiri kimia karena Heri sudah diganjar hukuman seumur hidup. Pemirsa, jaksa penuntut umum Baik, pemirsa, kita sudah bergabung dengan Susanto, Ketua KPAI. Selamat malam, Pak Susanto. Pak Susanto, tanggapan Anda terkait vonis seumur hidup pemerkosa 13 santriwati jauh di bawah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu hukuman mati dan kebiri kimia. Ya, yang pertama bahwa kasus ini telah menjadi perhatian publik ya, sekaligus tentu juga menjadi perhatian negara. Kenapa? Karena kasus kekerasan seksual ini merupakan kejahatan serius yang Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, sekaligus juga pada saat itu menerbitkan Perpu yang saat ini menjadi Undang-Undang 17 2016. Saya kira dengan adanya undang-undang itu meneguhkan bahwa negara memang punya komitmen besar ya terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia, sekaligus memastikan bagaimana kasus kejahatan seksual terhadap anak ini tidak ada toleransi ya, tidak ada toleransi. Apalagi kasus di Bandung, pelakunya adalah oknum guru yang seharusnya menjadi pelindung utama ya bagi anak-anak kita, tapi tampaknya justru menjadi pelaku. Nah, yang kedua, terkait dengan vonis ini, memang kalau kita melihat di kekuasaan kehakiman ya, ini kan merupakan kekuasaan yang merdeka ya. Jadi saya kira hakim punya banyak pertimbangan terkait dengan vonis yang dijatuhkan bagi pelaku. Tapi yang pasti bahwa pidana seumur hidup itu merupakan kualifikasi kejahatan berat, bahkan juga tindak pidana berat. Ya, sekali lagi ini juga bagian dari kualifikasi tindak pidana berat dan juga hukuman berat. Maka mungkin saja hakim dengan fakta-fakta hukum yang ada, apalagi di Undang-Undang 17 2016 itu kan memang memberikan norma ya bahwa kalau korbannya lebih dari satu dapat dipidana seumur hidup, pidana mati gitu ya. Itu saya kira acuan yang dijadikan oleh hakim di dalam memberikan vonis terberat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, khususnya ada di Bandung ini. Baik. Apalagi ini menjadi perhatian nasional bahkan juga masyarakat kita. Pak Susanto, tidak ada hukuman penyerta seperti hukuman kebiri kimia dan juga tidak adanya pemotongan hukuman nantinya. Jika nanti terpidana ini berkelakuan baik kemudian dikurangin tuntutannya, apalagi masih belum tua, masih terbilang muda pelaku ini. Ya, kami memang masih menelaah ya terkait dengan vonis ini ya. Termasuk juga kenapa kemudian hakim tidak memberikan pidana tambahan bagi pelaku. Tentu ini bagian dari telah kita ya. Tetapi yang pasti bahwa kekerasan seksual saat ini memang telah menjadi perhatian semua pihak. Di tahun 2021 saja,
kekerasan seksual itu menduduki urutan kedua ya di klaster perlindungan khusus anak setelah kekerasan fisik. Jadi urutan pertama ada kekerasan fisik, ini pengaduan kita ada 1.138 kasus, kemudian kekerasan seksual terhadap anak ada 859 kasus. Publik mengadu ke KPAI pada umumnya memang 70% itu melalui pengaduan online ya. Sekali lagi melalui pengaduan online. Satu sisi tentu kami sangat mengapresiasi pada masyarakat yang melaporkan kasus seperti itu. Karena di tahun-tahun sebelumnya memang partisipasi publik itu kan masih terbatas ya. Apalagi kasus kekerasan seksual karena pertimbangan malu, pertimbangan aib keluarga ya dan lain sebagainya. Baik, Pak Susanto, rencananya apakah KPAI juga akan mengendorse ataupun mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding? Kami akan telah sebentar. Jadi beberapa saat ini kita sedang proses telaah apakah memang nanti ada sikap lanjutan terkait dengan vonis ini, apakah kami memang perlu koordinasi dengan kejaksaan, karena tentu kami juga akan koordinasi dengan teman-teman ya, termasuk juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar punya satu pandangan yang sama. Jangan sampai satu lembaga punya perbedaan pandangan padahal sebenarnya kita punya spirit yang sama untuk memastikan agar anak-anak kita tidak terpapar kejahatan seksual. Itu saya. Baik, terima kasih banyak Pak Susanto, Ketua KPAI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa